Iya. Kan hukum itu dibuat berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat. Karena ketika kebutuhan masyarakat akan hukum tidak diperhatikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi chaos ya, konflik sosial di masyarakat. Maka akan dilihat suara mana sih yang lebih membutuhkan ini, ya tadi saya bilang kehendak mayoritas. Jangan sampai kehendak minoritas itu yang lebih didengarkan, diakomodir ya kepentingannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Jadi dalam kesempatan hari ini kami bersama dengan sosok perempuan yang menahkodai paham DKI Jakarta. Luar biasa. Ini sedang membersamai Bu Nurul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi ini jelajah dan jaringan. Ya, jaringan kita pertama kalinya gitu. Oh iya. Jelajah dan diskusi ringan. Ya. Jadi kami datang ke sini sebagai bagian daripada langkah pertama kami mencoba untuk berdiskusi dengan Ibu. Ya, seputaran berbagai macam hal lah. Spesifiknya adalah hukum Bu ya. Iya. Tapi menariknya nanti kita bakalan bicara soal masalah isu-isu terkini yang kemudian sedang membuat Indonesia sedang booming lah gitu. Misalkan pada beberapa bulan lalu gitu ya, ada pengibaran bendera gitu ya. Oh iya. Di Inggris gitu ya. Nah, itu ya. Apa namanya tuh? Bendera pelangi gitu. Pelangi ya. Iya, saya nggak tahu itu siapa yang gimana. Simbol ya. Simbol ya. Padahal nggak tahu dia, kita ini kontra ya. Nah, itu. Nanti bisa Alhamdulillah kalau ada yang kontra. Nah, pun juga dengan mungkin persoalan-persoalan hukum lain, mungkin soal masalah ada isu soal honorer yang akan nantinya bakalan dihapuskan gitu ya, dan tentu ini bakalan berefek pada menambah angka pengangguran. Ya, pengangguran lagi gitu ya. Orang kita nyari kerja aja susahnya minta ampun gitu. Ini orang yang sudah kerja dihilangkan gitu misalnya. Ya, di-cut lagi. Ini semakin menambah. Dan ini tentu efeknya sangat besar terhadap ekonomi kita. Betul Bu ya? Nah, gitu. Jadi dengan Bu Nurul teman-teman semua, dan ini adalah Ketua Polhukam ya. Siap. PP kami bukan itu kementerian. Kalau kementerian itu Pak Mahfud. Ini Rizky. Ya, salam semuanya. Pada kesempatan hari ini kita juga ditemani oleh Bung Hamis. Nah, beliau ini sudah melintang di dunia podcaster. Saingan dari Corbuzier dong kalau jangan undangnya itu ya, yang perkawinan sejenis itu ya. Ya, siap. Nah, jadi ini program kita perdana kita lakukan hari ini, yaitu dengan nama Jaringan Jelajah dan Diskusi Ringan. Tentunya ini kita akan banyak nanti berkunjung dan banyak memberikan edukasi seputar dunia hukum. Ya, sebenarnya sejak dulu juga memang sudah terjadi ya masalah pergolakan hukum di Indonesia ya, diskriminasi, kriminalisasi hukum ya terhadap, atau ada kasus-kasus yang tidak ditangani gitu kan, atau ada kasus yang putusannya tidak adil bagi masyarakat gitu ya, seperti itu. Tapi ya karena memang dari dulu juga itu sudah terjadi ya, dan ada beberapa kasus yang orangnya kita sama-sama tahu nggak salah terus kemudian dihukum gitu kan, seperti itu karena alasan-alasan politis gitu kan dan lain-lain. Nah, karena itu sudah terjadi sejak dahulu ya, kalaupun sekarang terjadi itu jadi seperti kayak sunatullah gitu loh yang terjadi di dunia hukum saat ini gitu ya. Ini memang itu ya, dan ini memang membutuhkan effort masyarakat ya untuk mengawasi ya atau memonitoring masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya masalah hukum yang tidak pernah mencuat ke publik itu biasanya memang ya jadi ya hanya diperhatikan oleh pengunjung sidang aja gitu. Jadi di situ bisa muncul dugaan-dugaan ketidakadilan gitu ya. Tetapi kalau kasusnya memang muncul ke publik, diperhatikan masyarakat gitu ya, masyarakat menaruh effort yang sangat besar terhadap kasus itu, biasanya akan muncul keadilan. Malah ada gium ya, tanda kutip seperti ini. Kita daripada kita lapor ke kepolisian, mending lapor ke medsos gitu ya. Viral dulu. Ya, jadi baru ada tindakan karena memang lembaga atau institusi itu lebih memperhatikan ya ketika image-nya terganggu gitu ya, ketika masyarakat banyak pengaduan itu case yang kemudian terjadi saat ini Bu ya. Memang banyaknya memang seperti itu ya. Jadi umumnya begitu. Kayak gitu. Kalau paham Jakarta sendiri memang
kita banyak menangani kasus yang sebenarnya secara substansi hukum kalau saya bilang sih hitam putihnya juga nggak jelas ya kasusnya, tetapi ya karena ada alasan-alasan politis tadi ya akhirnya ya itu tadi rawan kriminalisasi gitu ya, itu yang ditangani oleh beberapa waktu lalu ya, ada 2 kasus, yang satunya melibatkan ustazah dan Habib lah ya, 2 hal itu ya. Jadi ya kasusnya sih sebenarnya nggak substansi sekali ya. Jadi misalnya kayak penyebaran hoax gitu ya, itu yang kemarin kan sempat booming tuh ya, undang-undang ITE ya. Jadi itulah. Tapi alhamdulillah sih ya walaupun memang putusannya diputus bersalah, tapi alhamdulillah ya memang nggak lama-lama gitu lah penjaranya gitu ya. Seperti itu. Jadi menarik ya Bu ya, persoalan hukum di Indonesia ini untuk mendapat jalan keadilan itu mesti harus viral dulu gitu ya, dapat respon publik dulu gitu ya. Diperhatikan lah oleh masyarakat. Penegak hukum itu dikata-katain dulu sama netizen. Ya. Jadi palu hakim itu ya itu bisa bergeser ya. Kalau kita lihat dari pandangan publik. Iya, waktu itu juga kita pernah mengajukan amicus curiae ya di PN Utara itu untuk kasusnya Basuki Cahayapurnama itu ya, kasus surat Al-Maidah itu ya. Jadi Paham Jakarta salah satu yang mengajukan itu ya, minta pertimbangan agar hukumannya berat gitu. Jadi ada juga yang memintakan amicus curiae bahwa itu kriminalisasi, minta diringankan, ada ya. Jadi namanya masyarakat kan pendapat ada pro dan kontra. Jadi kita itu kan bagian dari pengawasan publik ya. Jadi kita publik ikut mengawasi jalannya sebuah persidangan atau peradilan gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi ya itulah tugas-tugas Paham itu nggak lepas dari itu ya, pengawasan. Gitu. Berarti di sini misalkan tadi ya perlu ya penting sekali peranan publik ini, walaupun kita tidak ikut serta dalam soal persidangan itu ya, tapi dengan bacaan persoalan hukum yang sedang disidangkan ini mendapat perhatian khusus juga dari kita untuk kasus-kasus tertentu ya. Tapi kalau kasus-kasus kayak narkoba ini biasanya kan itu nggak terlalu penting ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang memang publik perlu memperhatikan itu dan di sana terdapat ketidakadilan ya, tanda kutip ya, dalam sebuah putusan ya, bagi publik itu tidak adil gitu putusannya gitu kan. Nah itu pasti akan ada reaksi ya seperti itu gitu. Dan hak-haknya juga ada, hak publik atas itu. Selain daripada kes-kes misal penistaan agama, semisal tadi ya Pak Ahok misalkan pada beberapa tahun lalu, selain itu apa lagi? Korupsi misalkan ya? Ya ada beberapa, cuman kita waktu itu untuk kasus-kasus yang memang fokus kita ya, Paham ya, Pusat Advokasi Hukum dan HAM ya. Jadi memang kayak contohnya kemarin kasus ini ya, kasus yang yang di tol itu yang penembakan itu ya, penembakan terhadap itu ya. Pengawalnya ya. Itu juga jadi diskusian kita gitu ya, seperti itu gitu kan. Ya memang kita nggak masuk sebagai atau kuasa hukum korban atau apa ya, jadi cuman kita ikut mengawasi dan juga kita melakukan diskusi-diskusi ya terkait itu gitu, seperti itu. Ya menarik ketika berbicara soal kasus penistaan agama tadi ya, sebenarnya dampaknya atau impactnya itu masih terjadi sampai sekarang Bu ya, masih terasa gitu, terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Kemudian juga ada kubu A mengkritik pemerintah, misalnya itu mereka sering laporkan, sering kriminalisasi, kemudian juga ada ketidakadilan misal dari aparat penegak hukum. Itu gimana sikap kita? Nah, kalau yang kemarin ya kebetulan yang dengan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ya tentang ketenaga kerjaan itu, memang ada salah satu aktivis kemanusiaan juga yang menjadi klien Paham, itu memang dia membuat caption ya di Facebooknya gitu, karena itu kan akhirnya dipidanakan dengan melakukan penyebaran terhadap berita bohong ya, jadi penyebaran hoax gitu ya, seperti itu. Itu kan berarti adalah implikasi ketika masyarakat ingin mengkritisi sebuah kebijakan, terus kemudian akhirnya pembungkamannya itu ya mempidanakan gitu kan. Ya walaupun akhirnya berhenti sih, memang setelah itu jadi ancaman ya bagi demokrasi ya, sebenarnya sih menyedihkannya di situ, dan itu memprihatinkan ya dengan adanya kasus seperti itu, dan gak cuma satu ya, ada beberapa kasus ya yang penangkapannya sama ya. Ya termasuk juga ada menteri melaporkan sipil kan? Iya, jadi ini kan hal yang harusnya masyarakat didengar sih gitu ya, denger aja nggak usah ada dilaporkan terus kemudian berarah pada kriminalisasi gitu kan. Kalau kami sih menganggap tetap kriminalisasi ya, karena kalau kita lihat substansi perkaranya ya di sini negara apa sih yang dirugikan gitu ya. Betul. Potensi kerugiannya juga ada gitu ya, seperti itu gitu ya. Gitulah kira-kira. Tapi ada yang menarik nih, apa tuh? Gitu kan. Jadi
kita ini kan dalam konteks organisasi mahasiswa kan. Pada hari ini kan ada kekhawatiran ketika melakukan kritik, kemudian juga melakukan aksi-aksi demonstrasi, apalagi kan berbicara tentang RUKHP nih. Oh iya. Nah, RUKHP ini kan ada semacam pertentangan ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ada sebagian misalnya pro, oh ini bakalan mengganggu terkait kebebasan demokrasi dan sebagainya. Misalnya yang kontra itu tadi ya. Yang pro misalnya, wah ini bakal membatasi terkait masalah perzinahan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Kalau ya memang sih seperti diskusi-diskusi yang pernah dilakukan juga ya, dan saya beberapa kali jadi narsum terkait ini ya. Memang fokusnya Paham juga terkait dengan isu-isu kejahatan seksual ya, termasuk liberalisasi seks ya yang terjadi di Indonesia ya. Liberalisasi terkait dengan kebebasan gitu ya, kebebasan seks, yaitu pasca disahkannya undang-undang TPKS ya. Saya memang melihat ada gejala-gejala ya, baru melihat ada gejala-gejala dan kemudian menduga apakah dengan dikeluarkannya undang-undang ini lantas kemudian seolah menunjukkan ada kebebasan tanda kutip ya. Terus kemudian ada podcast yang itu ya, yang kemudian ramai ramai yang masyarakat mempermasalahkan kenapa sih ada dulu kayaknya podcast yang kayak gitu malu ya, maksudnya agak sedikit tabu lah ya. Jadi ini kok kayaknya ya terang-terangan gitu ya, perkawinan sejenis gitu kan. Terus kemudian isu perkawinan beda agama gitu ya, itu juga mencuat gitu kan, seperti itu. Nah kalau kita sih sebenarnya karena memang payung hukumnya itu memang nggak ada ya, terkait dengan kalau sinyal hukumnya ada di undang-undang pornografi memang udah ada ya terkait dengan LGBT dan lain-lain gitu ya, tentang bahkan disebut penyimpangan seksual itu nggak boleh dikampanyekan gitu ya, itu ada, bahkan ada ancaman pidananya. Tetapi ini kan itu tidak diperhatikan di undang-undang pornografi ada. Dan kemudian yang kedua ada di RUKUHP. Itu bagusnya tuh RUKUHP ya, itu ada clear ya disebutkan penyimpangan seksual juga. Tetapi saat ini kan memang kondisi RUKUHP yang sedang carry over ya, dari yang masa yang jabatan yang lama DPR ya, kemudian yang baru ini juga belum terlihat ada tanda-tanda akan disahkan ya, seperti itu. Dan ini kan kalau dari kita sih yang pro terhadap RUKUHP terkait pengaturan kesusilaan ya atau kejahatan seksual, itu kita lebih mendorong lebih baik segera disahkan gitu kan. Karena ini kan kalau kita melihat ini kehendak mayoritas ya, jadi common sense-nya itu kehendak mayoritas kan menginginkan itu ya, diaturnya perzinaan itu, jadi nggak bablas gitu di Indonesia. Nah jadi kalau Ibu menyikapi misalnya ada beberapa gerakan mahasiswa yang saat ini mereka menolak disahkannya RUKUHP ya dengan dalih bahwa ini akan mengancam kebebasan tadi, bagaimana sikap yang baik istilah itu dalam hal ini? Karena negara demokrasi ada yang tentu saja ada yang pro dan kontra ya. Tapi kita lihat deh suara-suara yang lebih banyak menginginkan kebutuhan hukum ya. Kan hukum itu dibuat berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat. Karena ketika kebutuhan masyarakat akan hukum tidak diperhatikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi chaos ya, konflik sosial di masyarakat. Maka akan dilihat suara mana sih yang lebih membutuhkan ini ya, tadi saya bilang kehendak mayoritas. Jangan sampai kehendak minoritas itu yang lebih didengarkan, diakomodir ya kepentingannya gitu. Jadi ketika kita melihat ada kehendak mayoritas, itulah yang harusnya didengar oleh pembuat kebijakan. Ya selama ini kan yang kehendak mayoritasnya nggak didengar nih, jadi suaranya mungkin kecil ya. Sementara kehendak minoritas itu suaranya besar ya, karena mungkin disokong oleh dana dan lain-lain ya. Makanya itu tidak terperhatikan gitu, seperti itu. Jadi yang ada sekarang ya keluarlah undang-undang yang tidak sekalian komprehensif gitu kan. Harusnya kan bukan hanya undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual saja, tetapi juga tentang kejahatan kesusilaan itu diatur harusnya. Angka aborsi udah berapa tuh? Udah jutaan, 2,5 juta setahun ya. Ya apalagi sekarang ini kan banyak kasus-kasus, ada terakhir ini berapa kali aborsi kan, sampai 8 kali lebih kan aborsi. Ya jadi apa ya, circle perzinahan atau circle liberalisasi seks itu untuk generasi muda ini kan menyebabkan generasi muda akhirnya terjebak dalam ya kalau nggak membunuh ya dibunuh itu kan. Membunuh dan dibunuh itu menjadi sebuah keniscayaan ya gitu. Membunuh bayi itu kan, membunuh janin itu kan jadi masuk kategori kriminal sebenarnya. Cuman ya itu tidak ada payung hukumnya, tidak diperhatikan. Harusnya hulu ke hilir diperhatikan ya. Jadi hilirnya diperhatikan. Kok ini kasus aborsi makin meningkat gitu kan, 2,5 juta setahun itu kan luar biasa angkanya. Belum lagi yang digerebek gitu ya. Yang digerebek, yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Ada yang residivis ya, misalnya dokter yang oknum dokter yang dia residivis, jadi udah melakukan, udah ditangkap, udah divonis, melakukan lagi. Ini kan luar biasa, ini tuh nggak diperhatikan.